Halo, assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog, apa kabar? Pasti gue doain pada sehat ya sekeluarga. Hari ini kita akan melakukan garage tour lagi, dan hari ini gue akan ke daerah di Jati Bening, sebuah bengkel yang spesialisasinya adalah Jeep, utamanya Jeep XJ ya, atau Cherokee. Ini dia, ada tulisan di sini JHS Jeep. Nama bengkelnya sebenarnya JHS 4x4, tapi emang orang-orang pada kenalnya JHS Jeep. Yaitu dia, karena emang pasien utamanya itu adalah Jeep XJ. Kayaknya ownernya Mas Jimmy-nya ada di dalam sana. Gue pengen ngajak temen-temen untuk ngeliat dulu, ada dua mobil di sini yang gue udah sempet ngeliat pertama di Instagram, terus ngobrol sama owner bengkelnya Mas Jimmy tentang speknya. Karena kebetulan banget ini dua Cherokee adalah Cherokee yang dibangun di bengkel JHS ini dari nol. Jadi ini sama-sama Cherokee XJ yang tahun 95. Bedanya kalau yang ini dia yang matic, sementara yang sebelahnya ini yang manual. Nah, ini jadi emang asli manual teman-teman, yang interiornya fabric ya. Asik banget. Gue seneng banget, semuanya rapi. Jadi emang udah sempet teleponan nanya-nanya tentang kedua mobil ini. Ternyata emang ini dari nol dibangun di sini. Jadi dari mulai pengerjaan bodinya, ngecatnya, sampai juga untuk istilahnya ngebuletin sampai jadi seperti saat ini full dikerjain di sini. Kita coba lihat sedikit bagian depannya. Sama-sama stylenya, model dipakein bumper plus winch. Ini kalau teman-teman lihat, ini bumpernya custom ya. Cuma modelnya ini seperti model Warren yang untuk XJ. Bedanya kalau yang ini masih ada tambahan satu loop lagi ya. Model stinger yang nggak terlalu tinggi gini. Kalau yang ini lebih minimalis, terbuka aja. Pakai Warren 9,5 CTI. Orang bilang yang winch kayak gini winch gawang. Dulu winch kayak gini cukup legendaris di zaman 90-an. Ada yang XD, terus ada juga yang HS, dan yang model sekarang tuh CTI. Kalau yang versi di atasnya, sementara yang versi lebih ekonomisnya ada Warren VR Evo. Nah, sama ngebedain sih ini sih. Ini udah pakai synthetic rope ya, jadi lebih enteng. Kalau yang ini masih pakai yang sling baja. Ya, dua-dua ada plus minusnya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, tapi kalau yang mungkin masih penasaran ya bedanya, kalau yang sintetik ini pasti lebih ringan, tapi dia di satu sisi maintenance-nya harus lebih diperhatikan, karena kita harus mastiin dia kondisinya itu kondisi yang kering dan bersih kalau habis main, dan jangan dibetot, karena kalau dibetot dia lebih gampang putus. Nah, itu buat winch dan bumper. Sekarang kita lihat kaki-kakinya. Wah, asik banget nih. Ini pakai rough country. Dia lift kitnya emang untuk XJ ya, yang naik jadi 4,5 inch. Jadi dia perintilannya yang dapat itu kayak misalnya untuk coil springnya, terus juga shock breaker, untuk arm, terus juga untuk yang di per belakang, terus juga ada untuk steering stabilizer ya, atau shock steernya, dan lain-lain. Dia sebenarnya ada juga buat kayak ini ya, drop kitnya ya, buat bracket si lower armnya. Tapi kalau yang sekarang ini nempel di sini, ini katanya custom di JHS. Nah, jadi nggak cuma diaplikasikan yang Cherokee putih, kalau ngeliat di Cherokee yang hijau juga sama teman-teman. Jadi racikan kaki-kakinya ini sama-sama 4,5 inch. Oh, kalau ini bedanya dia pakai 2 ya buat si shock steernya. Oh, bahkan enggak teman-teman, ini lebih, di atasnya masih ada lagi nih, pakai punyanya Tough Dog. Oke, bedanya di situ teman-teman. Oke, kita geser dikit ke sini. Bagian sampingnya ini belum ada over fendernya, katanya sih emang mau disusulin kemarin, soalnya pas teleponan katanya emang kebetulan barangnya belum ready. Tapi kalau yang di warna hijau ini udah ada, pakai bushwhacker.
Terus buat ini ya side guardnya atau rock slidernya dia ke custom teman-teman. Termasuk juga buat si roof racknya. Jadi roof racknya juga custom. Semuanya di sini. Lampunya pakai LED light barnya Rough Country. Lucu juga nih covernya. Jadi kelihatan kayak apa? Rata, rapih ini. Oke. Kita lihat belakangnya nih teman-teman. Nah, ini dia yang tadi gue bilang buat pair down-nya dia juga udah dapet segelondong ya. Jadi kalau kit itu biasanya emang ada yang buat bagian pair belakangnya ya, misalnya pakai pair down, dia modelnya ganjelan aja. Ada yang model ditambahin beberapa lembar pair down, tapi banyak juga yang dia udah kitnya itu satu gelondong ya. Jadi kita udah nggak pakai si pair daun bawaan Cherokee-nya, jadi udah full diganti semua. Sebenarnya kalau kayak gini menurut gue lebih optimal karena kita bisa ngedapetin tingkat kenyamanan, tingkat kestabilan, dan tingkat artikulasi yang bagus sesuai dengan istilahnya apa yang diklaim sama si pabrikan lift kit tersebut. Jadi itu buat suspensi. Dan kalau untuk bannya, nah ini yang cukup berbeda jauh. Yang satu pakai yang jenisnya ekstrim ya, kalau orang bilang Maxxis Trepador, ukurannya 35, lebarnya 12,5. Sementara velgnya pakai Daytona yang pitlock teman-teman. Sementara kalau yang di Cherokee hijau ini pakai Maxxis Bravo AT ya. Sementara velgnya dia pakai Mickey Thompson. Ini tapi enggak, ini bukan pitlock. Ini kalau orang bilang kayak street lock gitu aja. Jadi lebih untuk variasi aja, untuk aksen, nambah istilahnya menambah kesangaran. Tapi dia sebenarnya nggak benar-benar ngejepit si bibir velgnya. Oke. Jadi emang keduanya ini gue lihat sih beda-beda tipis secara konsepnya. Walaupun secara basicnya yang satu matic, yang satu manual. Oke sih, overall gue ngeliatnya senang banget. Tapi kalau yang di putih ini mungkin setelah udah dipasangin over fender, kita bisa ngeliat lebih jauh lagi, keseluruhannya bakal lebih ganteng lagi. Nah teman-teman, cerita sedikit nih, mungkin juga banyak yang belum tahu. Jadi sebenarnya nama panggilan gue JJ itu emang udah dari kecil ya, bukan dari zaman sekolah, dari teman-teman, tapi emang dari gue masih kecil. Jadi nama panggilan keluarga. Dan JJ itu emang sebenarnya yang dimaksud itu adalah inisial dari nama panjang gue, yaitu Julian Johan. Tapi kenapa bukan J dan J, tapi JE jadi 4 huruf? Karena emang kecintaan dari orang tua gue, dari bokap gue terhadap brand Jeep ini. Waktu pas gue lahir, itu era emang CJ7, tapi gue pertama kali jatuh cinta itu pas udah pas udah SD. Waktu itu Cherokee XJ udah masuk ke Indonesia, dan itu jadi salah satu mobil yang akhirnya ngebuat gue suka dengan 4x4. Dan ya setelah itu sampai sekarang pun, walaupun gue sekarang nggak ada Cherokee, gue tetap masukin Jeep XJ ya sebagai salah satu mobil terbaik yang paling gue suka. Mobil terbaik dan mobil paling favorit. Ya walaupun kayak gue bilang tadi, gue sekarang nggak ada XJ. Karena juga entah kenapa terus akhirnya semenjak zaman SMA, ini dia mobil yang akhirnya terus-menerus istilahnya gue ada selama berapa kali, yaitu Jeep WJ atau Grand Cherokee. Ternyata ada juga di sini teman-teman. Nanti kalau Mas Jimmy-nya udah ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Ya jadi kurang lebih sih gitu teman-teman. XJ dan WJ itu sampai sekarang menurut gue nggak tergantikan dan terus ada di hati ya. Oh, udah ada Mas Jimmy-nya. Kita samperin ya. Halo, assalamualaikum Mas Jimmy. Mas Jimmy. Apa kabar? Baik.
sibuk nih. Alhamdulillah masih dikasih kesibukan saat ini. Mantap, alhamdulillah. Tadi sorry Mas, izin udah duluan nge-review mobil-mobil yang di depan tadi, yang kita obrolin kemarin. Siap Pak, apa Mas? Siap. Terima kasih banget udah dikunjungi nih. Wah. Udah lama kita nggak ketemu, tapi alhamdulillah kejutan Mas Cicit mau ke tempat saya. Wah, dengan senang hati. Kemarin juga kita awalnya kan ngobrolin itu kan mobil yang baru jadi yang Mas bikin depan siap. kan. Iya, Tadi akhirnya betul. pas baru datang langsung ngecek dulu itu. Apa-apa, Tadi siap. Mas Jimmy masih sibuk soalnya ada tamu. Siap. Terima kasih sudah dicek duluan. Siap. Nah teman-teman, Mas Jimmy Hendrik. Mas Jimmy ini adalah salah satu menurut gua sosok yang nggak pernah jauh dari Jeep, terutama Jeep Cherokee ya. Iya. Dari zaman dulu kayaknya udah menjadi spesialisasinya. Mas boleh cerita sedikit nggak ke teman-teman? Jadi bengkel JHS ini udah dari tahun berapa Mas? Kalau untuk bengkel JHS ini sebenarnya udah dari tahun 2013 ya. 2013. Cuma saat itu saya masih ya mungkin merintis dalam arti kata setelah saya lulus dari Universitas Jeep yang ada di Pramuka, mungkin udah pada tahu lah namanya apa itu ya. Mungkin itu salah satu tempat saya menimba ilmu Jeep itu. Salah satunya ya mentor saya almarhum Pak Kemal itu sangat membantu saya dalam mendidik saya untuk mengenal Jeep ini dari mulai saya lulus sekolah ya sampai saat inilah. Tentunya manfaatnya yang saya rasakan mungkin besar manfaat yang saya dapatkan atas petuah-petuah beliau. Dari nol ya belajar dari nol ya. KS Nusa ya. Betul, dulu saya kerja di sana ya lumayan lama lah Mas. Kisaran ada kali 13 tahun ya di sana ya. 13 tahun ya. Kita kenal juga di sana ya. Nah, iya dulu Mas Cece waktu itu masih ya saya kenal sih sebagai off-roader ya. Off-roader mobilnya KS Nusa ya zaman dulu. Iya benar. Zaman dulu itu. Kangen juga sih ya. Sambil ngingetin dikit teman-teman, jadi gue pertama kali speed off-road itu adalah berkat jasa dari almarhum Om Kemal Bahri di tahun 2010. Waktu itu zamannya Saurs ya Mas ya? Ya betul, Saurs. Zamannya Saurs, jadi saat itu speed off-road di Indonesia lagi mau mulai bangkit lagi. Dan almarhum itu memberikan kesempatan ke gue untuk mencoba balapan speed off-road. Pakai Wrangler-nya ya? Wrangler-nya itu. Pakai Wrangler biru tahun 2010 dan berkat almarhum lah akhirnya istilahnya bisa melanjutkan karir di speed off-road itu. Dan salah satunya ketemu dengan Mas Jimmy Hendrik di sana. Dan saya juga terima kasih sama beliau. Mungkin sampai saat ini masih diberikan rezeki ya mungkin bukan dari kalau tanpa pendidikan beliau mungkin saya nggak paham apa itu Jeep, apa itu cara memperbaiki Jeep saya juga nggak paham. Mungkin ya saya sangat terima kasih ini ya. banyak benar terima sih sama beliau. Benar. Nah Mas, ini sekarang ini semenjak mulai ngerintis JHS itu emang lebih spesialisasinya ke Jeep Cherokee aja ya Mas ya? Sebenarnya sih enggak sih ya, tapi memang kebanyakan yang saya pegang itu mulai dari Cherokee XJ tahun 95 sampai Grand Cherokee V8 ya yang V8 engine. Cuma ya nggak menutup kemungkinan Jeep-Jeep yang baru mungkin ya salah satunya customer kita banyak memiliki Wrangler JK ya kan. Itu ya JK. Ada yang datang ke kita juga, tapi memang kebanyakan yang datang di tempat saya itu XJ dan JJ ya, yang banyak datang ke sini. Tapi memang lebih padatnya sih XJ. Jadi XJ Cherokee ya paling banyak. Iya, banyak itu Cherokee. Memang unitnya Wrangler JJ dengan XJ banyakan XJ ya. Secara dari awal penjualan dulunya itu Pak. Mas. Populasinya ya. Berarti sebenarnya nggak niat untuk dibikin spesialisasi XJ, tapi kebetulan customernya yang paling banyak itu ya XJ ya. Paling banyak itu XJ. Iya sih kelihatan nih dari sini aja sekitar Mas Jimmy-nya nih semuanya Cherokee. Dari mulai tadi kita lihat di sana. Tadi ada WJ juga tadi ya. Ada yang 47 juga di sana sama ada ZJ ya. Itu ZJ ya di sana ya. Nah, ini ada ZJ 1
Wah, asik nih. Cuma ya ini masih dalam tahap perbaikan. Oh, oke. Ini tapi kondisi nyala ya Mas ya? Kondisi hidup ini Mas. Kondisi hidup ya. ZJ teman-teman, ini adalah peralihannya menuju ke Grand Cherokee yang WJ nih. Jadi bentuk-bentukannya masih antara kotaknya XJ sebelum menuju bulatnya WJ. Ini ada satu jadi ZJ. Sisanya yang gue lihat XJ kebanyakan dari mulai yang emang modifnya off-road atau yang sebenarnya yang hari-harinya juga banyak ya Mas ya? Ya banyak, ini salah satunya ya perbaikan body, maintenance ya kan. Oke. Jadi kita memang dari awal berdiri itu memang Jeep maintenance, dan intinya merawat mobil itu seperti ya mobil harian biasa aja supaya bisa layak dipakai. Tapi lama-kelamaan kan pemilik Jeep itu ada yang suka off-road. Nah, itu kira-kira di tahun 2015 kita banyak upgrade jadi dipasangkan lift kit rock country ya. Lift kit rock country kebanyakan tuh 4,5 in karena mereka kebanyakan pakai pakai ban 33 ataupun 35. Nah, dari situ kita baru mulai berkembang. Jadi yang off-roadnya juga ya, tadinya startnya lebih ke maintenance standar, mobil harian standar sampai ke yang kayak tadi di depan itu ya Mas ya. Oke. Nah kita ngomongin buat Cherokee harian standar nih ya Mas ya. Misalnya ini. Jadi sebenarnya yang paling banyak istilah dikerjain itu kalau misalnya ngomongin maintenance tuh apa aja sih Mas? Jadi kebanyakan customer itu sedikit canggung atau sedikit ragu-ragu untuk memakai Cherokee-nya jarak jauh. Jadi mereka itu banyak mengeluhkan satu ya, pengereman itu kurang pakem, kedua temperatur, ketiga ya mungkin trouble engine seperti mati-mati tiba-tiba. Jadi mereka agak canggung untuk memakai Cherokee itu jarak jauh. Tapi kita pun sih memberikan masukan kepada mereka kalau memang si Cherokee itu kita maintain dengan baik, ya kita pakai Cherokee itu layaknya mobil harian biasa seperti mobil-mobil yang lain, pabrikan yang lain gitu. Benar-benar, yang penting berarti maintenance-nya aja ya, gitu. Maintenance-nya aja bisa bener dan teratur ya Mas ya. Iya. Oke. Nah sekarang ini juga mungkin bisa jadi informasi buat temen-temen yang pengen mungkin istilahnya mulai main Cherokee gitu ya Mas ya. Sebenarnya yang jadi penyakit tuh sebenarnya apa sih Mas? Jadi bagian mana yang sebenarnya harus benar-benar kayak diperhatiin gitu dari Cherokee? Jadi salah satu penyakit yang menjadi momok pengguna Cherokee itu ya idealnya temperatur panas ya. Temperatur. Jadi engine overheating itu sering sekali timbul. Nah, sekarang itu sebenarnya engine overheat itu akan terjadi bila cooling system dari mobil tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya. Salah satu contoh extra fan itu udah lemah. Extra fan itu sebenarnya kita nggak perlu tambah-tambah ya, cukup dengan extra fan standarnya dia aja, itu udah cukup. Jadi nggak perlu kita itu tambahin di depannya ya kan, kita nggak perlu ya. Salah satu contoh mobil yang saya pakai harian ke sehari-hari mungkin kalau ada kerjaan luar daerah itu kita pakai extra fan standar aja. Berarti standarnya udah cukup, yang penting sehat gitu ya Mas ya. Jadi yang mendukung tuh extra fan-nya itu hidup maksimal, visco fan-nya, dan ketiga tuh radiator mungkin bisa kita periksa atau kita servis lah intinya ya, mungkin 6 bulan sekali seperti itu Mas. Jadi jangan jorok juga untuk urusan radiator gitu-gitu ya. Siap Mas. Kita sambil ngelihat ya Mas ya di mobil ini ya. Silakan. Ini dia teman-teman, itu yang Mas Jimmy maksud. Jadi pastinya untuk servis radiatornya ini jangan sampai istilahnya ditinggalin ya Mas ya. Mesti perhatiin. Terus fan visco ya Mas ya. Jadi fan visco. Terus yang sebelah kanannya extra fan. Tuh. Jadi sebenarnya ini jadi istilahnya items yang penting buat disehatin supaya kita bisa ngindarin si overheatingnya itu ya Mas ya. Itu aja sih. Tapi selain itu Mas, kalau kita ngomongin buat mesin gitu, sebenarnya ada lagi nggak bagian-bagian yang ngejengkelinnya Mas? Jadi kebanyakan itu yang sering terjadi mesin mati ya Mas, tiba-tiba. Mesin mati, Jadi
itu beberapa komponen yang harus kita perhatikan, misalkan crankshaft sensor ya. Oke, Crankshaft sensor, terus kedua coil. Nah, coilnya ada di dalam sini. Nah, sama ECU-nya sendiri nih. Sama ECU-nya. Nah, jadi mereka itu sebenarnya kalau mau terjadi kerusakan itu memberikan tanda. Jadi ada tanda dulu sebenarnya sebelum dia itu akan mati total. Contoh, itu dia kadang-kadang mati sendiri kalau waktu kita panasin. Nah, itu seharusnya sebaiknya segera diperiksa ke bengkel yang berkompeten di Jeep tersebut. Oke, jadi kalau mesin sebenarnya urusannya berkaitan juga sama pengapian tadi ya itu ya, sama ECU ya. Siap. ECU aman, terus kayak tadi coil dan crankshaft sensor ya, itu yang suka istilahnya jadi penyakit ya yang harus diperhatiin ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin buat bagian lain mas, misalnya buat kayak kaki-kaki, kita ngomongin standarnya gitu mas. Tadi kayak kalau saya lihat di sebelah sana tuh lagi ada yang di apa namanya? Oh, dibongkar ya? Lagi ada yang dibongkar ya. Siap. Oke, nah ini dia. Kaki-kaki termasuk kayak misalnya untuk remnya ini semua nggak ada kayak keluhan yang gimana banget kan mas kalau di Cherokee? Kalau di Cherokee itu kebanyakan remnya itu suka bagel ya. Bagel atau mungkin sebenarnya kampas rem yang masih tebel tapi dia pengeremannya kurang maksimal. Jadi saya sarankan sebaiknya sering kalau untuk pemakaian kanvas rem itu sebaiknya yang original aja, mungkin original Mopar ya, itu yang jadi jadi andalan kita saat ini. Kedua, apabila pengereman pengen lebih bagus, mungkin disc brake belakang ya sebenarnya bukan kita mengganti yang standar dengan yang sistem yang baru, tapi kalau kita ganti sistem disc brake dengan produk D2 lah misalkan yang kita sering pakai itu ya, itu akan menambah kemaksimalan pengereman tersebut gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin buat kayak misalnya boosternya mas, boosternya ini kan ada yang kecil ada yang gede ya mas ya? Iya siap, betul. Nah ini juga buat informasi buat teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang booster kecil tuh di tahun yang tua kan ya mas ya? Iya betul mas. Kalau misalnya kita dapat yang Cherokee tahun tua mas, sebenarnya booster kecil itu udah cukup atau baiknya kita ganti ke yang gede mas? Kalau menurut saya sih sebaiknya itu kita upgrade aja ya, kita upgrade ke boosternya yang besar yang buat untuk tahun 96 ke atas ya. Karena sistemnya dia itu lebih bagus ya, karena satu si boosternya besar, terus untuk sistem master remnya juga itu modelnya bukan besi lagi, itu modelnya plastik dan rumahnya itu aluminium, jadi untuk menghindari karat di sealnya itu atau kemacetan di minyak rem komponen dalam masternya itu akan lebih sedikit. Nah itu aja. Tapi saran saya itu juga sama. Kenapa kita harus pakai part original? Jadi sebaiknya itu master dan booster kita ganti yang part original aja Mopar, biar kita tetap bisa merasakan kemaksimalan dari pengereman si Cherokee itu. Kembali lagi ya, istilahnya kita kalau maintenance benar pakai partsnya juga yang istilahnya yang benar, nggak aneh-aneh gitu ya. Terus mesinnya aman ya mas ya. Nah sekarang nih mumpung kita lagi di sini mas, kita ngomongin buat kaki-kaki ya mas ya. Kayak misalnya as roda atau bagian lain, ring pinion gitu. Kalau kita pakai buat harian gitu nggak ada keluhan ya kan mas? Tapi kalau menurut saya itu dengan maintenance rutin, maintenance itu ya itu satu, kalau untuk final gear itu kita cukup ganti oli misalkan jangka waktu servis 15 kilo itu harus ganti. Kita sebaiknya ya kita kurangin aja 10.000 km aja, jadi supaya komponen dalam final gear itu seperti yang di belakang kan, kalau Gardan tuh ada LSD-nya ya. Ada LSD ya. Itu harus ada oli khusus. Jadi olinya enggak yang oli biasa. Kalau oli yang depan tuh boleh lah oli yang biasa, yang 80-90 biasa tanpa yang aditif buat LSD. Ya mungkin cari aja mungkin merek-merek apa yang ada aditif buat melindungi limited seat differential tersebut. Jadi kalau yang belakang masih pakai itu ya karena ada LSD-nya ya. Iya betul. Kalau misalnya kita udah pakai itu masih sih aman ya, nggak ada keluhan gimana-gimana ya. Siap, betul.
Mas, kita sambil muter lagi ya. Oke, Keliling siap, lagi nih siap. ya. Nah Mas, tadi kita ngobrolin kan buat yang harian. Ya. Kalau buat yang pada mau modif nih, buat dipakai off-road gitu, biasanya apa aja sih Mas yang mereka pengen dipasang? Kalau untuk off-road sebenarnya kita bukan speed off-road atau adventure ya, kita di sini jatuhnya happy ya. Maksudnya off-road happy itu light off-road ya. Oke. Kita jatuhnya off-road camping ya. Off-road camping 2 hari, mungkin Sabtu Minggu sama keluarga. Oke. Cuma mungkin di masa saat ini kita agak stop karena ya kondisinya belum memungkinkan untuk kegiatan seperti itu. Oke. Jadi mereka kebanyakan biasa dengan ban standar Cherokee itu 30, mereka itu pengen upgrade di ban 31, 33 ataupun 35 gitu. Oke. Jadi itu aja sih mungkin keinginan mereka itu supaya mereka pakai di track semi off road itu tidak stuck lah. Oke. Stuck di medan light off road itu. Jadi Ya, mungkin- peruntukannya tuh kalau di sini lebih banyak incernya untuk light off-road ya. Iya betul, light off road Oke, aja. oke. Kayak misalnya ini nih Mas, kalau mobil Cherokee ini udah pakai C-Max ya? Ya ini udah pakai C-Max 35, dia 35. Lift kitnya tetap pakai rock country 4,5 Oke. in dengan drop arm. Oke. Kalau 4,5 inch itu dia udah pas ya buat ban 35 ya Mas ya? Cukup, tapi harus wajib kita pasang ini flat fender ya. Flat fender ini kita harus Oke. wajib pasang, karena kalau nggak kita pasang flat fender dia akan ngegasruk ke fender standarnya. Oke. Gitu. Jadi Kalau untuk- kita pasang flat fender ini Mas, ini Iya. harus dicoak lagi fendernya Iya ya? betul. Jadi kalau memang customer itu pengen pakai fender standar, itu maksimal kita pakai ban 33. Oke. Ya kan? Tapi kalau mereka tidak sayang atau oke lah, bolehlah dicowak, ya udah kita bisa pakai mungkin 35 atau 36 masih bisa, 37 pun masih bisa gitu. Oke. Tapi kita rata-rata mungkin maksimal bannya di 35 saat ini. Maksimal bannya 35 Iya. saat ini ya. Nah, kalau kita udah ganti ban 35 gini Mas, berarti Iya. kan final gear juga diganti nih. Ya betul. Final gear itu pakai berapa berarti Mas? Kalau kita biasanya stok final gear standar itu kan 3,73. Oke. Itu kita upgrade kalau dengan ban 33 kita cukup dengan 456 rasionya. Tapi Oke. kalau kita naikin sampai 35 kita biasa sarankan untuk pakai 488. Pakai 488. Iya. Oke. Kayak misalnya kalau ini kan udah 35 nih. Iya, Berarti betul. final gear nih 488 ya Mas ya? Ya betul. Oke. Ini biasanya final gear-nya apa Mas kalau di sini? Kita Oke. pakainya Yukon ya. Kita, Pakai Yukon ya? Produk Yukon kita pasangkan. Ya selama ini sih alhamdulillah dengan kegiatan yang dilakukan dengan mobil Jeep ini aman-aman saja sih. Sebenarnya kita sih bisa upgrade lagi dengan pakai locker atau air locker ya, tapi Oke. sementara ini kebanyakan customer kita cukup dengan upgrade final gear aja. Oke, karena peruntukannya itu dia tadi ya lebih buat off-roadnya yang light ya, Iya. yang ringan ya. Tuh. Jadi istilahnya depannya gardannya kan ini masih open ya, masih kosong. Iya. Belakangnya LSD bawaan Cherokee. Iya, jadi Oke. di Cherokee itu sendiri sudah ada LSD, jadi kita kalau di medan-medan off-road seperti yang kita rasakan di saat kita kegiatan itu udah cukup. Tapi kadang ada yang mungkin depannya kita tambahin pakai true track ya, pakai true track. Pakai true track. Ya, Oke. true track aja cukup lah, nggak perlu dengan air locker atau lockernya sendiri. Kita True pakai true track track aja aja cukup ya. ya. Oke. Iya. Iya, iya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong, ini juga ada Cherokee-nya Mas Jimmy nih di sini nih. Ini Cherokee udah lama kan ya Mas ya? Wah, Cherokee saya Udah lama. pertama kali Mas. Pertama saya punya Cherokee. Jadi itu sudah ya mungkin saya pertahankan sampai saat ini. Jadi Cherokee ini ya ini ceritanya ada ceritanya sedikit sih. Jadi saya tuh mohon maaf ya, saya bocorin bukan curhat ya. Jadi Curhat, dulu itu saya nyicil mobil ini, jadi nggak punya dana untuk membeli langsung. Jadi Oke. saya dapat dari customernya yang baik hati ya. Boleh saya cicil bertahap dan Oke. tidak ada tambahan dana dalam saat menyicil itu. Jadi terserah deh, lu pakai aja Jim. Lu yang penting
mobilnya lupa lu suka pakai, ya udah sampai sekarang mobil ini saya jadiin ikon mobil JHS untuk speknya, spek semi off-road ini. Oke. Gitu. Jadi ceritanya juga udah panjang juga nih ya, ini, sampai cerita. Akhirnya jadi seperti sekarang Ya. ini. Oke, berarti ini yang ada di mobil ini semuanya buatan kerjaan dari JHS ya Mas ya? Ya, jadi bumpernya juga custom, kita Oke. bikin sendiri nih, Mm-mm. sesuai dengan desain yang saya inginkan. Terus win pakai Smithybill Oke. yang bisa bantu dari saat kita ke pater di Oke. lumpur. Ini juga oke juga Iya. nih Smithybill nih. Iya, jadi terus untuk suspensinya juga sama, kita pakai rock country juga. Oh. Pakai rock country juga, walaupun 4,5 inch juga ya, Mas, ya? 4,5 inch juga. Hmm. Untuk bannya ya kita sedikit-sedikit nyicil, maaf nih. Sebenarnya kita bukan mampu untuk beli ban ini ya. Pasti tahu sendirilah ban ini harganya berapa ya kan. Jago merendahnya nih Mas Iya, Jimmy nih. bukan. Ini pun dikasih sebenarnya Mas, bukan Oh. apa. Jadi ada customer yang Uh-uh. nggak cocok dengan ban ini, akhirnya saya alhamdulillah dikasih separuh harga. Oke. Ada ceritanya juga ini, Nah, jadi alhamdulillah. iya, jadi yang nempel-nempel sini salah satunya ada dari customer saya juga nih. Kebaikan customer Kebaikan ya. Alhamdulillah. customer gitu. Wah, jadi nggak 100% saya sebenarnya bannya ya lumayan itu harganya Mas. Oke. Gitu. Iya sih. Nah, tapi oke lah sekarang nih. Kayaknya kalau ngelihat dari di Instagram aja kayaknya perjalanannya udah kemana-mana nih. Alhamdulillah sih ini pernah ke paling jauh ya Bromo, udah pernah di Bromo, terus Dieng, terus Wah, off-road asik off-road kisaran mana ya, Jogja, ke Merapi, ya ke Merapi. Wah, Jadi kita asik. pernah perjalanan ke sana Mas, gitu. Asik banget. Oke. Ini dia teman-teman mobilnya Mas Jimmy. Oke teman-teman, alhamdulillah mungkin sekian dulu untuk garage tour kali ini. Senang banget akhirnya bisa ke bengkel Mas Jimmy Hendrik sambil juga bersilaturahmi setelah sekian tahun nggak ketemu nih dengan Mas Jimmy. Mas Jimmy, terima kasih ya Mas ya, udah dibolehin main ke bengkelnya sambil juga kita tadi review ya beberapa mobilnya. Saya juga terima kasih banget sudah ngunjungin tempat saya ya. Mungkin nanti ke depan kalau memang ingin berkunjung silahkan, saya sangat terima kasih Siap, banget. saya terima kasih. Nah ngomong-ngomong bengkel JHS ini alamatnya ada di mana nih Mas? Untuk alamat bengkel Jeep JHS berada di Jalan Raya Jati Bening 2, Gang Melati. Mungkin bisa Oke. di searching di Google, Oke. yaitu klik aja langsung bengkel Jeep JHS, atau mungkin bisa follow IG saya Oke. JHS Jeep, ketik seperti biasa, nggak ada spasi, JHS Jeep aja. JHS Jeep ya, Ya, langsung aja ya. Langsung aja nanti ketemu Oke. dengan saya. Di Jati Bening Raya 2 Ya. masuk Gang Melati. Gang Melati ya. Gang Melati, oke siap. Nah Mas, ini satu pertanyaan nih Mas, sebelum kita sudahin videonya nih. Ini mohon maaf tapi ya Mas ya, Oh, bukan ya, gimana ya, siap, karena siap. penasaran nih. Kan Mas nama panjangnya Jimmy Hendrik Mas. Oh siap. Ini sebenarnya ada istilahnya terinspirasi dari gitaris Jimi Hendrix kan Mas? Oh, saya sih dulu dikasih nama oleh bapak saya. Mungkin mereka mungkin dia sangat ngefans sekali Mas dengan Oke. gitaris tersebut. Jadi Oke. saya nggak tahu, makanya Jimi Hendrix itu siapa, ternyata orang hit juga. Orang hit Lebih juga. hit dari saya kayaknya. Ini mohon maaf loh, ini spontan sebenarnya teman-teman. Iya. Tapi kayaknya pasti udah pernah ada yang nanyain itu Udah kan? sering banget ditanyain. Dari Namanya- dulu udah pengen dari nanyain. dulu. Mungkin Oh, nggak siap. kehitung orangnya nanya. Nama itu kok bisa ada di saya gitu. Wah, siap. Iya. Semoga juga rezekinya gitu bisa sama kayak yang legend Siap, itu ya, siap, satu itu ya, siap. bahkan kalau bisa harus lebih lagi. Cuma beda bidang aja nih. Siap Mas. Terima kasih sekali atas Siap, doanya sama-sama. Mas. Terima Iya. kasih Mas. Sehat-sehat. Semoga barokah selalu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk garage tour kali ini. Kita ke bengkelnya Mas Jimmy, JHS 4x4. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya juga mengenai Jeep XJ, mau konsultasi atau emang pengen bengkel di sini, nanti kalian bisa kontak aja ke IG-nya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum.